kan ada di dalam industri ini hampir 20 tahun berarti ya, bisa dibilang, dan dengan usia yang muda memulai karir dan intuit, passionate, sampai lagu-lagu baik itu dari 3 single kamu sebelumnya maupun album kamu itu menyentuh hati. Itu ada beberapa input yang saya dengar ya, menyentuh hati sampai masuk ke dalam sukma dan jiwa seseorang gitu. Pada saat kamu sudah mulai berkecimpung dan menelusuri proses ini, adakah di kepala kamu kata kunci yang muncul untuk menampilkan who is the real Radini? Kalau aku sih dari lagu-lagu yang aku tulis kebetulan. No, bukan lagu ya, tapi lebih diri kamu menampilkannya ke publik. Kan orang tadinya nggak tahu dari backing vokal sampai kemudian nyanyi, terus jadi penyiar radio, itu kan ada spektrum audience ya yang melihat kamu dan kemudian nyambungin. Oh, dia juga siaran di radio ini. Oh, dia pindah ke radio itu. Oh, dia bikin single. Oh, dia bikin single kedua dan seterusnya. Ada nggak di kepala kamu sesuatu satu atau dua atau mungkin 3 atau beberapa kata kunci yang kamu hidupkan dalam diri kamu, dan itu menjadi ruh kamu, menjadi spirit kamu tentang Radini begini loh. Nah, aku tuh nggak pernah ada yang spesifik yang aku mau berusaha tampilkan sebenarnya. Tapi aku tuh membiarkan orang tuh ikut bertumbuh, berkembang sama aku gitu. Jadi kan kayak dari tahun ke tahun, dari masa ke masa, pasti kan aku mengalami perubahan dalam hidup, dalam apa segala macam. Misalkan musik, pasti kan musiknya ada perbedaan juga. Nah, aku bener-bener mungkin kata kuncinya honest kali ya. Kayak aku membiarkan, karena itu seperti katalog hidup. Jadi kayak di masa ini aku lagi ngerasa ini, arahannya lagi ke sini, musiknya jenisnya gini, stylenya dia gini, aku membiarkan. Floating aja. Nah, nanti 2 tahun kemudian, mungkin aku lebih suka gimana, lebih mature, mungkin gayanya lebih simple sekarang. Nah, itu juga membiarkan. Jadi kayak seperti archive hidup gitu loh. Semua yang aku tampilkan sesuai dengan masanya masing-masing. Jadi aku nggak pernah ada satu, gue mau kelihatan kayak gini. Nah, itu bener-bener nggak ada lagi, Mas. Jadi memang ada 2 strategi yang saya amati ya, bagaimana seseorang dilihat oleh orang lain, memiliki spotlight. Ada yang modelnya seperti kamu, secara natural aja dia mengalir tanpa rencana, walaupun tahu goalnya adalah mau jadi penyanyi. Dan proses yang kamu lewatin seperti kamu ceritakan tadi ya, dia bertumbuh secara natural. Jadi dia adalah authentic. Tapi ada juga versi yang created, dibuat. Misalnya contoh Lady Gaga. Kalau kita lihat pada saat dia pertama kali muncul, dia membuat itu, merancang dirinya. Harus unik. Pokoknya harus unik mungkin, karena kalau enggak bisa di-beat sama Aguilera, sama Britney Spears, sama Jennifer Lopez di zaman itu. Kalau dia tidak memikirkan sebuah kreasi dirinya tampil di publik kayak apa, dia nggak bisa dilihat oleh orang gitu. Suaranya sama-sama bagus semuanya gitu kan ya. Tapi ada strategi-strategi tertentu. Walaupun kalau kita lihat sekarang ya, dia juga berubah-ubah dari film. The Star Is Born, beda nyanyi dengan salah satu penyanyi senior juga. Dari bajunya model monster, kemudian tiba-tiba jadi elegan, dan lain-lain. Itu kan konsep diri yang dibangun dan direalisasikan. Tapi tidak dengan kamu ya. Aku nggak kayak gitu sih. Kebetulan aku memilih yang natural aja. Kalau yang itu Lady Gaga, Sia, yang dia mesti poninya sampai sini, itu kan kayak emang created. Dan itu aku sih punya high admire banget ya sama orang-orang yang punya konsep kayak gitu ya. Cuman kalau aku memilih sekalian buat jadi archive hidup kali ya, kayak jadi emang kalau misalkan nanti track back lagi, di tahun 2007 gue lagi kayak gini lagi. Inget banget waktu itu lagi merasa ini, di fase hidup yang ini. Makanya gayanya kayak gini, musiknya kayak gitu. Jadi biar ada archiving aja kalau aku.
Kalau kamu lihat tentang generasi kamu nih, kamu berarti kan generasi millennials ya? Millennials, betul. Millennials ya, di tengah-tengah mungkin ya? Iya. Kamu ngelihat dunia kayak apa sih sekarang? Beda gak sih? Wah, sekarang udah super fast-paced world ya menurut aku. Kayak semuanya udah serba cepat, semua serba semakin majunya sih luar biasa ya. Kayak contoh misalkan di musik, sekarang semua orang bisa bikin musik sendiri di kamarnya sendiri dengan alat-alat yang udah tersedia gitu, gampang banget didapetin. Caranya juga kita bisa lihat tutorial banyak banget how to make music gitu. Jadi kayak kemudahan itu sih udah banyak banget ya didapetin sekarang. Zamannya berubah. Zaman dulu rilis musik kayaknya pentingin musiknya deh daripada kontennya. Kalau sekarang jadi musisi harus mikirin juga strategi kontennya, campaign-nya seperti apa. Di aplikasi 1 kita menampilkan apa, aplikasi 2 kita apa gitu, kayak lebih kompleks, lebih cepat, tapi banyak kemudahannya juga kalau aku lihat. Tantangannya? Tantangannya saking cepatnya ya kita harus tahu maunya apa sih. Itu penting ya? Iya, karena kalau enggak, iya tuh bagus, itu juga bagus lagi, wah cepet banget, ini mau yang mana ya gitu. Menurut aku saking banyaknya pilihan yang di offer ke kita, nah jadi kadang kan suka bikin bingung ya. Nah kalau dulu mungkin limited optionnya, jadi mungkin lebih tahu, ya karena nggak banyak pilihan, oke deh ini aja gitu. Kalau sekarang saking banyaknya, jadi menurut aku penting untuk kita tahu maunya apa. And how do you find the clarity? Menarik. Gimana ya? Kayaknya nanya ke diri sendiri terus sih. Kontemplatif. Dulu aku mungkin banyak nanya orang. Nah sekarang aku nanya orang tuh hanya sebagai minta pendapat aja dong, tapi aku sebenarnya tahu maunya yang mana. Kayaknya jejekin dulu sih. Mau yang A apa B ya, sukaan A apa B ya. Aku udah tahu aku lebih suka A sebenarnya. Cuman aku pengen nanya sama Mas Erwin. Mas Erwin, kalau menurut Mas Erwin gimana sih? A apa B? Menurut Mas Erwin B nih. Tapi aku lebih A lagi. Ya udah aku akan tetap pilih A anyway gitu. Oke. Jadi penting untuk kita tahu dulu sih maunya gimana. Karena itu fondasi ya? Iya betul. Din. Betul. Jadi kamu jarang sekali dong galau dalam mengambil keputusan untuk memilih musik mau diadaptasi seperti apa? Nah, kalau musiknya itu aku biasanya udah tahu arahannya mau kemana. Moodnya. Yang paling butuh suggestion dari produser aku adalah mungkin soundnya yang mana ya. Mendingan A atau B ya. Soundnya kayak gimana sih maksudnya? Misalkan kayak sound keyboardnya mau yang kayak gimana. Sound kick drumnya nih kita mau lebih bold apa mau agak tipis sedikit. Snare-nya mau yang mana nih? Yang A, B, C gitu. Nah biasanya aku udah tahu juga tuh. Udah tahu yang referensinya yang mana, tapi biasanya butuh dibantu aja sedikit. Nah itu sebenarnya ya that's why aku butuh musik produser ya. Kayak job desk-nya ibaratnya kayak gitulah gitu. Tapi exactly aku udah tahu sebenarnya pengennya tuh yang kayak gimana gitu. Termasuk ketika kamu menulis lirik. Nah iya, kalau lirik biasanya itu emang udah aku pribadi sih. Otomatis. Itu kayaknya nggak pernah nanya siapa-siapa deh. Maksudnya dia keluar begitu saja dan kamu tidak ada perasaan atau pemikiran-pemikiran baru kayaknya mesti diganti ini daripada ini gitu? Ada nggak? Kalau yang udah nempel banget itu aku biasanya enggak. Kalau yang dari awal aku ragu, nah itu aku tahu, bahkan aku tahu itu ragu. Biasa aku kayak linkerin, mungkin ini kita bisa work on it nih, work on this part gitu. Berarti nggak tahu, ini asumsi saya ya, Din. Berarti kamu lebih intuitif? Mungkin ya, nggak tahu sih. Mungkin ya, iya sih. Tapi kalau hubungannya sama musik sih aku bener-bener rely on my gut sih. Iya, karena itu mengambil
ceruk yang besar ya. Iya. Di dalam setiap karya yang kamu lahirkan. Iya. Jadi bener-bener kayak feelingnya yang paling enak dinyanyiin, yang paling enak aku nyanyiin. Kalau tadi kan kita banyak cerita tentang ke dalam diri. Iya. Referensi, inspirasi, di mana kamu mendapatkan itu semua? Apakah kamu punya mentor-mentor tertentu selain your circle ya? Iya. Yeah. Nah, itu dia ya, kayak sekarang zaman sudah semakin cepat, referensi benar-benar wow, orang tuh ngerilis musik kan tiap detik kali ya Mas ya, ada rilisan baru gitu ya. Jadi biasanya aku tuh suka, oke, penyanyi favorit aku siapa? Aku buka, dia tuh dengerin siapa aja sih? Nah, itu aku kulik lagi ke belakangnya gitu. Jadi kayak aku pengen tahu musisi favorit aku mengidolakan siapa, dia mengidolakan siapa, jadi aku cari runutan ke belakangnya gitu biasanya kalau lagi cari-cari referensi. Sampai di titik ini kan biasanya yang saya tahu semua orang tidak pernah menduga mereka akan sampai di titik-titik tertentu dalam perjalanan karirnya. Kalau yang seperti ini yang kamu sudah perjuangkan dari awal, dari backing vokal, penyiar radio, kemudian menjadi penyanyi, penulis lagu, apakah ini sesuatu yang memang ada di kepala kamu untuk ada di titik ini? Menikah, punya anak perempuan cantik 5 tahun, suami juga ada di industri kreatif. Sebenarnya ya kalau mau mimpi sih iya sih. Ini yang kamu bayangkan. Ini yang aku bayangkan sih. Cuman aku nggak pernah. Oke, aku orangnya ambisius banget di hal-hal tertentu. Tapi makin kesini kayak aku jadi orang yang lebih adaptif kali ya sama keadaan gitu. Memang ini yang aku bayangkan. Jadi kalau dulu, bedanya dulu sama sekarang, kalau dulu itu nggak dapat satu tuh bisa kesel banget kayak, kenapa nih gitu. Kalau sekarang itu oke, nggak dapet A, oke, nggak apa-apa. Kita bisa lakuin apa ya supaya ada win-win solutionnya gitu. Tapi kalau apakah ini yang aku bayangkan sih, so far ini on my list. Nice to hear that. And how you deal with failures and expectation? Wah, itu dia ya. Emang butuh belajar banget. Kayaknya pengalaman sih ya. Pengalaman yang akhirnya membuat kita semakin bijak, hopefully semakin bijak. Karena yang tadi aku bilang, dulu tuh kalau menghadapi kegagalan tuh bisa wah, marah, pundung banget gitu ya. Kalau sekarang oke, ya maunya gini, ekspektasinya nggak usah terlalu tinggi-tinggi gimana banget deh gitu. Jalanin aja yang ada, nikmat. Kalau sekarang lebih menikmati prosesnya. Just enjoy the process, enjoy the view. Udah. Jadi you are more mature and realistic. Exactly. Yang aku nggak nyangka aku bisa jadi orang kayak gini. Punya pemikiran ini maksudnya.